Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di tempat lain, berita mengenai kematian Fei Jianglan akhirnya sampai di Gunung Shenhong. Di atas puncak utama gunung raksasa tersebut, Sang Guanning dan Sang Guanlin hanya bisa terdiam. "Buma ini benar-benar keterlaluan," ucap Sang Guanlin dengan kesal, setelah pasukan pengintai organisasi Istana Dewa Tersembunyi yang melaporkan berita tersebut meninggalkan tempat itu. "Ini akan melemahkan kekuatan wilayah kuno bagian timur," ucap Sang Guanning menggelengkan kepalanya. Di saat Sang Guanning dan Sang Guanlin sedang membicarakan masalah tersebut, tiba-tiba mereka merasakan beberapa kekuatan memasuki wilayah terlarang Gunung Shenhong. Tidak lama kemudian prajurit jaga yang merupakan abadi tingkat 3 menemui Sang Guanning dan Sang Guanlin. "Yang Agung, Buma dan rombongannya ingin bertemu," ucap prajurit jaga dengan hormat membuat Sang Guanning dan Sang Guanlin saling berpandangan. "Baik," ucap Sang Guanning lalu bergerak bersama Sang Guanlin meninggalkan puncak Gunung Shenhong. Sus, mereka bergerak dengan tenang sambil membicarakan rencana mereka. 5 kilometer kemudian, Sang Guanning dan Sang Guanlin akhirnya melihat Buma dan Dongdong bersama 10 sosok lainnya di depan 2 pilar emas yang berada di udara, yang merupakan batas wilayah terlarang Gunung Shenhong. "Saudara," ucap Buma menangkupkan tangannya dengan hormat menyambut kedatangan Sang Guanning dan Sang Guanlin yang menemuinya. "Saudari Buma, apakah ada hal penting yang ingin dibicarakan hingga mendatangi Gunung Shenhong dengan tiba-tiba?" tanya Sang Guanning berbasa-basi dengan sikapnya yang tenang. "Benar saudara, tapi apakah bisa kita membicarakannya di tempat yang lebih tenang? Karena masalah ini," Buma menjeda kata-katanya menatap Sang Guanning yang tersenyum santai. "Saudari katakan saja, menurutku semua tempat itu sama, karena yang terpenting adalah inti dari pembicaraan tersebut. Lagi pula tidak ada yang perlu dirahasiakan dari saudara Lin," ucap Sang Guanning membuat Buma dan rombongannya terdiam. Tanggapan Sang Guanning yang terkesan tidak ingin menerima kedatangan Buma dan rombongannya, membuat tempat itu menjadi hening. "Yang Agung, apakah masih perlu kita?" ucap Dongdong melalui telepati, menjeda kata-katanya saat Buma memberi tanda. "Apakah saudara sudah tahu situasi yang baru saja terjadi?" tanya Buma memecahkan keheningan tempat itu. "Maksud saudari?" tanya Sang Guanning mengerutkan keningnya namun dengan sikap yang tenang. "Aku telah membunuh Fei Jianglan." "Apa?" ucap Sang Guanning dan Sang Guanlin pura-pura terkejut, menatap Buma dengan tajam. "Saudara, aku melakukannya karena terpaksa, karena sebelumnya terus-menerus diprovokasi oleh." "Lalu apa tujuan kalian datang ke tempat ini?" tanya Sang Guanning dengan wajah tidak senang. "Saudara, aku telah menyinggung saudari Meiyin dan mereka yang berada di pihakku sebelumnya. Jadi tujuan kedatangan kami adalah untuk meminta bantuan perlindungan dan..." "Maaf, aku tidak bisa. Lagi pula itu urusan saudari bukan urusan kami," ucap Sang Guanning dengan tegas, membuat tempat itu menjadi hening kembali. "Apakah itu artinya saudara benar-benar tidak akan terlibat dalam kekacauan ini?" tanya Dongdong menatap Sang Guanning dengan serius. "Walaupun aku menyayangkan tindakan kalian yang secara nyata telah melemahkan kekuatan perlindungan di wilayah ini, tapi ikut campur urusan kalian tidak ada untungnya bagi kami," jawab Sang Guanning dengan tatapan tidak senang. "Baiklah, karena saudara tidak ingin membantu dan juga tidak ingin terlibat, kami undur diri," ucap Buma dengan sikapnya yang tenang namun dengan tatapan tajam. Tanpa memberikan tanggapan apapun, Sang Guanning dan Sang Guanlin lalu meninggalkan tempat itu, membuat wajah Buma merah padam. "Penghinaan ini tidak akan pernah aku lupakan. Ketika saatnya tiba, akan kubuat kalian berlutut di hadapanku," ucapnya dengan sangat kesal, lalu membawa rombongannya meninggalkan tempat itu. "Yang Agung, apa rencana kita?"
Tanya prajurit jaga yang berada di balik mantra formasi ilusi menatap kepergian Buma dan rombongannya yang secara perlahan menghilang dari pandangan mereka. Tingkatkan penjagaan dan aktifkan segel pembunuhan abadi, jawab Sangguan Ning lalu kembali menuju kediaman Mia di puncak Gunung Senhong. Baik, Yang Agung, jawab prajurit tersebut dengan hormat. Di tempat lain, swus, swus. Kilatan cahaya keemasan dari aura yang dilepaskan oleh Buma dan rombongannya melintasi langit malam yang telah menutupi daratan ilahi. Yang Agung, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Dongdong sambil bergerak dengan perasaan dongkol. Karena rencana pertama kita gagal, itu artinya kita harus menggunakan rencana kedua. Apakah saudari sudah memastikan markas organisasi pedang perak terbang tersebut? Tanya Buma dengan serius. Aku masih belum tahu dengan pasti, namun penyelidikan kami sebelumnya mengarah pada suatu tempat di kawasan perbatasan Samudera Hitam, jawab Dongdong dengan serius. Baik, itu artinya kita langsung saja menemui mereka, jawab Buma dengan serius. Tapi, Yang Agung, bagaimana jika mereka tidak mau bekerja sama? Lalu bagaimana jika mereka menangkap kita, ucap abadi tingkat 5 keberatan. Saudari benar, menurutku bekerja sama dengan mereka adalah pilihan terakhir. Karena kita masih bisa bersembunyi secara terpisah di setiap kota, ucap sosok lainnya menanggapi. Apakah saudari lupa bahwa kita harus menyelesaikan masalah ini secepatnya? Jika kita menunda dan mengulur waktu, itu artinya kita memberi kesempatan pada mereka untuk menjadi semakin kuat, ucap Buma dengan serius. Tapi ini terlalu beresiko. Bagaimana bisa kita bekerja sama dengan mereka? Jikapun mereka mau, itu artinya kita akan mengobarkan perang besar di kawasan ini, ucap sosok lainnya keberatan. Ini adalah pilihan yang sulit namun kita harus melakukannya. Jika tidak, kita semua akan terbunuh, ucap Buma dengan serius. Pada saat Dongdong hendak mengutarakan pendapatnya, tiba-tiba mereka melihat kilatan cahaya keemasan bergerak ke arah mereka. Tidak lama kemudian mereka akhirnya melihat anak panah emas muncul dan berhenti di hadapan mereka. Yang Agung, ucap Dongdong dengan serius sambil mengurangi kecepatannya lalu berhenti. Ini, ucap rombongan tersebut terkejut sambil bersiap menghadapi sosok yang melepaskan segel anak panah emas tersebut. Ini benar-benar aneh, siapa sosok ini sebenarnya? Ucap rombongan tersebut bertanya-tanya dengan heran. 10 menit kemudian, Yang Agung, ini, ucap Dongdong dengan heran saat sosok yang mereka tunggu tidak kunjung tiba. Itu artinya sosok ini sudah tiba. Mungkin karena melihat jumlah kita, mereka tidak berani memunculkan dirinya. Buma menanggapi dengan sikap waspada. Tidak berani memunculkan diri. Buma itu karena kemampuanmu yang benar-benar payah. Bagaimana bisa kamu bahkan tidak merasakan kehadiranku, ucap King Ruo yang tiba-tiba muncul 50 meter di hadapan mereka. Ini, Buma dan rombongannya langsung bergerak mundur menjaga jarak dengan sikap siaga. Siapa kamu? Menatap King Ruo dengan penuh selidik. Siapa aku itu tidak penting. Tapi tujuanku jelas yaitu untuk menghukum kalian semua, ucap King Ruo dengan tenang. Saudara, kita tidak saling memiliki dendam ataupun masalah. Lalu bagaimana bisa Tuan ingin menghukum kami, sedangkan kami saja tidak? Maaf, aku bukan saudara kalian. Jadi jangan panggil aku saudara. Ucap King Ruo memotong kata-kata Buma membuatnya menjadi kesal. Kamu, ucapnya dengan geram, kalian baru saja membunuh seseorang. Apakah perlu aku mengingatkan hal itu? Ucap King Ruo membuat Buma dan rombongannya saling berpandangan. Yang Agung, apakah orang ini utusan dari Istana Dewa Tersembunyi atau Gunung Angin Ilusi, atau utusan dari Gunung Giok Hitam? Tanya Dongdong dan rombongannya mendiskusikan hal tersebut melalui telepati. Apakah itu artinya kamu utusan Miyin atau Istana Dewa Tersembunyi, atau? Maaf, aku tidak mengenal mereka yang kalian sebutkan. Buma, aku akan memberi kalian satu kesempatan. Serahkan mutiara jiwa abadi kalian sekarang juga, atau aku akan melakukannya dengan paksa. Ucap King Ruo dengan serius.
Jika kamu tidak mengenal mereka, itu artinya tidak ada masalah di antara kita. Mohon untuk tidak ikut campur urusan kami, ucap Bu Ma dengan berhati-hati. Ikut campur, Bu Ma, tidak memiliki hubungan dengan istana dewa tersembunyi ataupun dengan Tian Luren bukan berarti aku tidak memiliki hubungan. Yang Agung, ternyata dia adalah sosok yang telah memperdaya Fei Jianglan memasuki dunia bulan emas sebelumnya, ucap Dong Dong yang akhirnya menyimpulkan situasi tersebut, menatap King Ruo dengan tajam. Ternyata kamu kekasih Fei Jianglan, ucap Bu Ma yang akhirnya merasa santai, menyimpulkan kedatangan King Ruo murni karena emosi dan niat balas dendam. Kekasih, kemampuanmu dalam bersembunyi sebelumnya cukup hebat, tapi kamu kalah jumlah. Pergilah, ini akan menjadi pengampunan dariku tapi sebelum itu, serahkan mutiara jiwa abadimu. Jika tidak, aku akan melakukannya dengan paksa, ucap Bu Ma menatap King Ruo dengan santai sambil menyegel kawasan tersebut. Bu Ma, tidak ada hubungan dengan banyaknya jumlah seseorang bisa memenangkan pertempuran, tetapi kualitas diri adalah yang utama. Baik, apakah kamu pikir kamu paling hebat? Aku akan memberi kamu kesempatan. Jika dalam hitungan ketiga kamu masih tidak mau menyerahkan mutiara jiwa abadi milikmu, maka aku akan melakukannya dengan paksa. 1. Ucap Bu Ma mulai menghitung, namun tidak ditanggapi oleh King Ruo yang berdiri dengan tenang. 2. Ucapnya kembali menghitung, namun masih belum ditanggapi oleh King Ruo yang hanya berdiri dengan santai. Yang Agung, ini, ucap Dong Dong melalui telepati saat melihat King Ruo yang tidak bergeming dari tempatnya. Tenanglah, apakah saudari takut pada gertakannya? Tanya Bu Ma dengan serius. 3. Ucap King Ruo menghitung, membuat Bu Ma dan rombongannya tidak dapat menahan diri. Pengampunan kita hanya dianggap sebagai angin lalu. Karena orang ini tidak menghargai kesempatan baik ini, apakah ada saudari yang ingin menghajarnya? Tanya Bu Ma menatap King Ruo dengan tajam. Yang Agung, naluriku mengatakan bahwa sosok ini adalah orang yang tidak boleh kita singgung, ucap abadi tingkat 5 dengan serius. Jika demikian, serang dia dengan kekuatan puncakmu. Aku ingin melihat seberapa kuat dirinya, ucap Bu Ma dengan serius. Tapi Yang Agung, ucap abadi tingkat 5 tersebut dengan ragu. Jika demikian, mohon saudari lakukan, ucap Bu Ma pada abadi tingkat 5 lainnya. Baik, Yang Agung, jawabnya dengan langsung melepaskan serangan puncaknya. Sus, kilatan cahaya biru dari tembakan roh pedang angin melesat mengunci pergerakan King Ruo. Duar, ledakan maha dahsyat menciptakan gelombang angin hebat, saat serangan tersebut beradu dengan tembakan cahaya perak keemasan yang dilepaskan oleh King Ruo. Sangat kuat, ucap Bu Ma dan rombongannya dengan serius, menatap King Ruo yang berdiri pada tempatnya. Oh tidak, Bu Ma dan rombongannya terkejut saat abadi tingkat 5 yang melepaskan serangan sebelumnya tiba-tiba roboh, dengan tubuh terbelah menjadi 2. Sus. Mereka langsung bergerak menjaga jarak sambil mengeluarkan senjata pusaka mereka masing-masing. Bagaimana dia melakukannya? Ucap rombongan tersebut mulai panik, menatap King Ruo yang bergerak mendekati mereka dengan perlahan. Serang, ucap Bu Ma tiba-tiba memberi perintah, bersamaan dengan ledakan dahsyat aura pertempuran dari tubuh mereka, yang langsung menyapu kawasan tersebut dengan ekstrim. Sus, serangan senjata yang dilepaskan oleh rombongan tersebut melesat mengunci pergerakan King Ruo. Duar. Ledakan maha dahsyat kembali bergema saat serangan yang dilepaskan oleh Bu Ma dan rombongannya dihalau oleh King Ruo, dengan tembakan cahaya perak keemasan. Oh tidak, Yang Agung, ucap Dong Dong saat serangan mereka dapat dihalau oleh King Ruo dengan mudah. Terus serang, ucap Bu Ma melepaskan serangan puncaknya sambil bersiap meninggalkan kawasan tersebut. Duar. Ledakan maha dahsyat kembali bergema, mengguncang kawasan tersebut dengan hebat, bersamaan dengan sosok mereka yang bergerak meninggalkan tempat itu. Duar. Ledakan dahsyat bergema saat Bu Ma dan rombongannya yang bergerak ke berbagai arah untuk mengecoh pengejaran King Ruo, tiba-tiba terpental saat menabrak segel dinding medan pertempuran abadi yang telah menyegel kawasan tersebut.
Sus, sus. Rombongan tersebut kembali berkumpul membentuk kelompok. Yang Agung, bagaimana ini? Ucap Dong Dong dengan panik tanpa dapat menyembunyikan ketakutannya, karena tidak menduga King Ruo telah menyegel kawasan tersebut. Sus, udara di tempat itu tiba-tiba bergerak bersama dengan munculnya tekanan yang sangat ekstrim yang langsung menindas mereka. Kekuatan ini, ucap Dong Dong dengan wajah pucat pasi, tiba-tiba tersungkur. Semakin kuat mereka melawan tekanan tersebut, semakin ekstrim beban yang menimpa tubuh mereka. Abadi tingkat 2 hingga tingkat 3 meraung saat tekanan tersebut mulai meremukkan tulang-tulangnya. Tuan, ampun Tuan, kami. Dong Dong menjeda kata-katanya saat tekanan tersebut mulai meremukkan tulang-tulangnya. Saat King Ruo sedang menyiksa Buma dan rombongannya, tiba-tiba udara di luar kawasan yang tersegel medan pertempuran abadi bergetar, bersamaan dengan munculnya Sang Guan Ning dan 5 sosok lainnya. Saudara, ucap Buma dengan gembira, berharap Sang Guan Ning yang datang bersama rombongan datang untuk menolongnya. Tinggalkan tempat ini, ucap King Ruo yang membelakangi Sang Guan Ning, lalu memalingkan wajahnya. Membuat Sang Guan Ning yang akhirnya dapat melihat wajah King Ruo langsung berlutut. Yang Agung, maaf, ucap Sang Guan Ning terbata. Sang Guan Ning, apa yang kamu lihat dari kehampaan? Tanya King Ruo dengan tatapan tajam. Yang Agung, aku tidak melihat apapun dan aku juga tidak mendengar suara apapun, jawab Sang Guan Ning dengan serius. Baik, aku harap kamu melakukannya. Ingat, rahasia ini hanya kamu yang tahu. Jika informasi ini diketahui oleh orang lain maka aku akan mengabaikan persahabatanku dengan Sang Guan Dong, dan Gunung Sen Hong akan menjadi apa yang kamu ucapkan sebelumnya, ucap King Ruo dengan tenang. Baik, Yang Agung, rahasia ini akan berakhir bersama kehidupanku, ucap Sang Guan Ning dengan sungguh-sungguh. Setelah memberi hormat pada King Ruo, Sang Guan Ning lalu membawa rombongannya meninggalkan tempat itu. Oh tidak, ucap Buma dan rombongan dengan putus asa. Oh tidak, siapa sosok ini sebenarnya? Hingga Sang Guan Ning berlutut di hadapannya, ucap Dong Dong dengan putus asa saat tekanan yang menindas mereka kini semakin kuat, bahkan memisahkan daging dan tulang mereka yang berada di tingkat 2 hingga tingkat 3. Raungan keras mereka yang kini benar-benar sudah tidak dapat menahan diri saling bersahut-sahutan. Tuan, ampun Tuan. Dong Dong dan mereka yang berada di tingkat tinggi memohon pengampunan. Namun tidak digubris oleh King Ruo. Sus. Rantai besi hitam muncul dari kehampaan, mengikat dan menyegel kekuatan mereka yang ingin menggunakan teknik terlarang penghancur diri. Sus. Inti api pembunuhan abadi muncul, lalu mulai membakar mereka satu persatu. Buma meraung-raung saat api putih tersebut memberikan rasa sakit yang sangat ekstrim. Di tempat lain, sus. Sang Guan Ning dan rombongannya terus bergerak meninggalkan kawasan yang digunakan oleh King Ruo menyiksa Buma dan rombongannya. Saudara, aku tidak mengira jika Buma akan berurusan dengan Yang Agung, ucap Sang Guan Lin dengan serius. Tentu saja, apakah saudara lupa dengan situasi di atas langit kota Zhangfu sebelumnya? Aku rasa Yang Agung memiliki hubungan khusus dengan saudari Fei Jianglan, ucapnya berbicara pada Sang Guan Ning menduga-duga. Aku harap kalian tidak mengabaikan peringatannya dan menjaga rahasia ini, ucap rombongannya dengan serius. Baik Yang Agung, tapi siapa sosok ini sebenarnya? Tanya abadi tingkat 3 yang bergerak bersama Sang Guan Ning dengan penasaran. Aku tidak bisa menjelaskannya, tapi hukuman bagi mereka yang mengabaikan peringatannya adalah kematian. Jika seorang Buma saja dibuat seperti itu, apalagi kita. Situasi ini tidak main-main, jawab Sang Guan Ning dengan serius. Baik Yang Agung, lalu apa rencana kita selanjutnya? Tanya sosok lainnya. Kembali ke markas dan berlatih, jawab Sang Guan Ning dengan tenang. Baik, Yang Agung, jawab semua orang dengan hormat. Saudara, ucap Sang Guan Lin melalui telepati. Bicaralah, ucap Sang Guan Ning dengan tenang. Apakah masih perlu kita menemui saudari Mei Yin dan yang lainnya? Tanya Sang Guan Lin berbicara pada Sang Guan Ning melalui telepati.
Sepertinya sudah tidak perlu, karena ancaman itu sudah hilang. Semoga saja situasi ini tidak membuat hubungan Tian Lusen dan Tian Luren semakin buruk, jawab Sang Guan Ning dengan tenang. Baik, ucap Sang Guan Lin sambil bergerak dengan tenang. Di tempat lain, tekanan ekstrim yang memisahkan daging dan tulang hingga meremukannya, membuat Buma dan rombongannya meraung-raung, meratapi diri dengan penuh penyesalan. Jika saja sebelumnya Buma tidak sombong, mungkin situasi yang sangat mengerikan ini tidak akan terjadi, ucap Dong Dong mulai mengumpat, dengan sosok lainnya yang tiba-tiba berhenti meraung dengan mengatupkan rahangnya dengan keras, berharap King Ruo dapat meringankan hukuman tersebut. 1 jam kemudian, setelah membunuh 5 sosok lainnya dengan api pembunuhan abadi, King Ruo lalu menyegel Buma dan rombongannya yang tersisa ke dalam segel bola emas transparan. Sus! Segel bola emas transparan tersebut lenyap ke dalam dunia jiwa. Ruo ucap Fang Yu Caihong menghampiri King Ruo dengan tenang, setelah segel medan pertempuran abadi yang mengurung kawasan tersebut lenyap. Misi kita menangkap Buma telah selesai, ucap King Ruo dengan tenang. Baik, lalu apa rencana kita selanjutnya? Tanya Fang Yu Caihong dengan tenang. Kita akan pergi ke Gunung Sen Hong dulu. Setelah itu mungkin sebelum melanjutkan perjalanan ke klan Zhao. Kita beristirahat dulu, jawab King Ruo dengan tenang. Baik, ucap Fang Yu Caihong dengan tenang lalu bergerak mengikuti King Ruo meninggalkan tempat itu. Di halaman penjara barat yang berada di dalam dunia jiwa, Buma, Dong Dong dan 4 sosok lainnya yang terkurung di dalam segel bola emas transparan kembali meraung karena rasa sakit tersebut benar-benar menghancurkan seluruh syarafnya. Benar-benar berisik, ucap Tao Tian tiba-tiba muncul bersama Tao Tu di luar segel bola emas transparan. Mengejutkan Buma dan rombongannya. Kalian, ucap rombongan tersebut dengan serius. Jadi yang muncul di puncak gunung kecil Danau Angin Timur sebelumnya, ucap Buma dengan serius. Apakah itu artinya kita telah ditangkap oleh pemimpin pedang perak terbang? Bajingan, ternyata selama ini Fei Jianglan telah menjalin hubungan dengan musuh kita, ucap Dong Dong dengan sangat kesal, sambil mengatupkan giginya menahan rasa sakit yang sangat menyakitkan tersebut. Siapa yang kamu maksud pemimpin kelompok pedang perak terbang? Saudara, mereka telah menuduh Seng Su Nianging sebagai kelompok sampah itu, ucap Tao Tian dengan kesal. Oh tidak, ucap Buma dan rombongannya terkejut saat Tao Tian yang menyebut panggilan King Ruo tersebut. Seng Su Nianging, ucap Buma terbata namun tidak ditanggapi oleh Tao Tian dan Tao Tu yang langsung membawa segel bola emas transparan tersebut memasuki penjara barat. Di lorong penjara lainnya, Tuan, di tempat ini juga terdapat tawanan lainnya, termasuk Luo Buqi dan leluhur Sen Luo Trah kedua lainnya, ucap Long Hong. Naga api merah mengakhiri penjelasannya membuat Ye Hun terdiam dengan wajah pucat pasi. Oh tidak, aku benar-benar tidak mengira jika sosok ini adalah penerus tahta kekaisaran Sen Luo yang agung dari Trah pertama. Luo Feng benar-benar memiliki kemampuan untuk menyusun rencananya, ucap Ye Hun dengan menatap Long Hong. Naga api yang sebelumnya dirinya tempatkan di kota Donghui untuk melindungi Ye Han dan memperkuat klan Ye kini tampak menyedihkan. Jika saja kedua bajingan itu tidak bicara, mungkin ini akan lain ceritanya, ucap Long Hong menyebut kedua sosok dari klan Sun dan klan Chong yang menceritakan rahasia Ye Hun pada King Ruo dengan perasaan sedih. Tapi bagaimana bisa, seorang dari benua teratai biru memiliki kekuatan yang sangat kuat seperti ini? Pada saat Long Hong hendak menanggapi, mereka berdua dikejutkan oleh raungan kesakitan Buma dan rombongannya yang sangat menyayat hati, bergerak melewati ruangan penjara yang mereka tempati. Suara ini, ucap Ye Hun dengan serius mencoba mengingat sosok tersebut. Maksud Tuan? Tanya Long Hong dengan penasaran. Oh tidak, Long Hong, ini suara pemimpin suci organisasi Tian Lusen, saudari Buma, ucap Ye Hun dengan serius, membuat mereka berdua terdiam dengan bergidik ngeri. Mereka pasti sedang disiksa oleh sosok tersebut, ucap Long Hong membuat lutut Ye Hun menjadi lemas. Oh tidak, ucapnya dengan wajah pucat pasi. Di tempat lain, sus,
King Ruo dan Fang Yu Chaihong terus bergerak dengan tenang. Tidak lama kemudian mereka akhirnya melihat dua abadi tingkat 3 yang berjaga di kawasan luar hamparan hutan raksasa yang tak bertepi, yang dipenuhi oleh berbagai hewan buas tingkat tinggi. Kita memasuki wilayah terluar Gunung Shenhong, ucap King Ruo sambil melepaskan segel mantra formasi ilusi kabut langit, lalu kembali bergerak melewati kedua penjaga tersebut. Sus, sus. Mereka bergerak dengan tenang, hingga akhirnya melewati dinding kabut putih yang menyembunyikan keberadaan Gunung Shenhong. Markas besar istana dewa tersembunyi, ucap King Ruo mengitari pandangannya memeriksa gunung terbang raksasa yang ada di hadapannya dengan seksama. Ruo sebenarnya apa tujuanmu datang ke tempat ini? Tanya Fang Yu Chaihong dengan penasaran. Leluhur, awalnya aku ingin menandai Gunung Shenhong dan mencari Ye Hun. Namun bukan itu tujuan utamaku. Untuk mengelola Gunung Nanjin dengan baik aku perlu melihat dan belajar dari tempat lain, jawab King Ruo menjelaskan alasannya dengan panjang lebar. Ruo benar, Fang Yu Chaihong menanggapi dengan berbincang-bincang santai, sambil ikut mengamati suasana di tempat itu dengan seksama. Saat pagi tiba, King Ruo dan Fang Yu Chaihong masih belum beranjak dari tempat itu. Lanjut mengamati suasana di siang hari markas besar organisasi Istana Dewa tersembunyi dengan seksama. Di tempat lain, Gunung Angin Ilusi, Mei Yin dan seluruh anggota organisasi rahasia Langit Tianuren mulai melakukan perkabungan untuk memberikan penghormatan pada Fei Jianglan yang tewas dalam pertempuran sebelumnya. Di tempat lain, Gunung Giok Hitam, Bai Bianan dan rombongannya yang sebelumnya membelot pada Buma masih berjaga dengan serius tanpa mengetahui Buma dan rombongannya kini telah ditangkap oleh King Ruo. Semoga kekuatan Tianuren mampu melemahkan kekuatan mereka, ucap Bai Bianan dengan tatapan menerawang. Semoga saja demikian, ucap rombongan tersebut menanggapi. Di tempat lain, puncak utama Gunung Shenhong. Dibandingkan dengan markas organisasi rahasia Langit Tianlusen dan Tianuren, Gunung Shenhong terlihat paling tenang itu karena Sang Guanning dan rombongannya yang telah mengetahui Buma dan rombongannya telah ditangkap oleh King Ruo. Walaupun demikian mereka tetap mengkhawatirkan situasi tersebut. Saudara, sepanjang tahun ini kita benar-benar tidak pernah bisa dibuat santai, ditambah dengan situasi ini, ucap Sang Guanlin sambil menyesap minumannya dengan tatapan menerawang. Semoga saja situasi ini tidak menimbulkan masalah besar, Sang Guanning menanggapi, berbincang-bincang dengan tenang tanpa menyadari keberadaan King Ruo dan Fang Yu Chaihong yang mengawasi kawasan tersebut. Di atas langit Gunung Shenhong, setelah berada sepanjang waktu memeriksa kawasan tersebut, menjelang malam King Ruo dan Fang Yu Chaihong lalu meninggalkan tempat itu. Leluhur, seperti rencanaku sebelumnya, kita akan beristirahat dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Tapi apakah leluhur punya saran? Tanya King Ruo dengan terus bergerak sambil berbincang-bincang santai. Ruo karena kawasan ini sudah tidak diawasi, bagaimana jika kita langsung bergerak menuju klan Zhao saja, karena sebelumnya kita juga sudah cukup beristirahat. Nanti setelah dari klan Zhao baru kita memikirkan rencana selanjutnya, jawab Fang Yu Chaihong sambil bergerak dengan tenang. Ide leluhur benar juga, karena tidak ada yang akan mengganggu kita lagi. Jika demikian kita akan langsung bergerak menuju klan Shen Zhao, ucap King Ruo dengan tenang yang masih memiliki niat untuk mengunjungi kota-kota besar di kawasan timur, untuk menjual senjata pusaka yang nantinya dapat mendukung kekuatan di kawasan tersebut, dan mengumpulkan mutiara jiwa abadi sebanyak-banyaknya. Baik, ucap Fang Yu Chaihong bergerak mengikuti King Ruo menuju wilayah kehampaan. Tidak lama kemudian mereka berdua akhirnya tiba di wilayah kehampaan. Sus, segel bola emas transparan muncul, mengurung mereka lalu bergerak meninggalkan tempat itu dengan perlahan. Sus, segel bola emas transparan tersebut bergerak dengan semakin cepat hingga melesat seperti kilatan cahaya. Di tempat lain, Gunung Nanjin, di dalam aula istana kediaman klan Xin. Jun karena kekuatanmu sudah berada di atas kami semua, apakah bisa kamu mengajarkan kami,
ucap Sin Mosu berkelakar pada King Yongjun yang baru saja keluar dari latihan tertutupnya, yang langsung menemuinya di diaman klan Sin. Kakek buyut terlalu merendahkan diri. Selain aku tidak pantas, ada leluhur Fang Yu Buxiu di Liu yang lebih hebat dariku, ucap King Yongjun yang begitu gembira saat melihat Sin Mosu bersama rombongannya akhirnya datang ke Gunung Nanjin. Sepertinya sikap jahilnya sudah hilang, ucap Sin Bilang menatap King Yongjun dengan hangat. Jun bagaimana kabar Zilong dan yang lainnya? Tanya Sin Mosu dengan penasaran. Saat ini kakak sedang memulihkan pondasi kekuatan semi-abadi tingkat 6, yang mungkin sebentar lagi akan keluar. Sedangkan yang lainnya masih menaikkan tingkat kultivasi mereka, termasuk nenek dan leluhur agung yang sudah berada di tahap abadi, jawab King Yongjun dengan panjang lebar. Lalu Jun bagaimana dengan ayahmu? Apakah sudah ada kabar? Tanya Sin Bilang dengan penasaran. Kim Yongjun yang masih belum menerima kabar dari King Ruo menggelengkan kepalanya. Kakek buyut, aku masih belum menerima kabar dari ayah, mungkin urusannya masih belum selesai. Ada apa kakek buyut menanyakan kabar ayah? Tanya King Yongjun dengan penasaran. Tidak, aku hanya memikirkan mereka. Karena sejak kami tiba, hingga kediaman klan Sin ini selesai dibangun mereka masih belum juga kembali, jawab Sin Bilang dengan serius. Kakek buyut tenanglah, jangan mengkhawatirkan mereka yang pergi bersama ayah, karena mereka pasti kembali, ucap King Yongjun dengan serius. Jun mereka pergi memasuki wilayah kuno. Aku selalu berpikir, bagaimana jika ayahmu tidak pernah kembali? Lalu bagaimana nasib kita di tempat ini? Sin Bilang membatin, menatap King Yongjun yang begitu gembira menjelaskan banyak hal di puncak Nanjin tersebut dengan hangat. Di tempat lain, wilayah kuno gerbang angin hitam. Sus, segel bola emas transparan yang membawa King Ruo dan Fang Yu Chaihong melesat seperti kilatan cahaya di wilayah kehampaan. 8 hari kemudian, menjelang pagi segel bola emas transparan tersebut bergerak dengan perlahan, lalu bergerak keluar dari wilayah kehampaan. Sus, segel bola emas transparan tersebut bergerak di atas awan. Ruo apakah kita sudah memasuki kawasan Gunung Air Timur? Tanya Fang Yu Chaihong mengitari pandangannya memeriksa kawasan hutan raksasa yang diselimuti kabut putih yang sangat tebal tersebut dengan seksama. Menurut peta rahasia dari Bai Diaoju, kawasan ini adalah wilayah Gunung Air Timur, tapi di mana gunungnya, ucap King Ruo menanggapi sambil terus bergerak di kawasan hutan raksasa tersebut, sambil mengitari pandangannya dengan seksama. Sus, mereka terus bergerak dengan tenang hingga akhirnya menemukan danau raksasa di tengah hutan hijau tersebut. Sus, King Ruo dan Fang Yu Chaihong terus bergerak memeriksa kawasan itu hingga akhirnya berhenti di atas langit danau raksasa tersebut. Ruo tidak ada gunung di tempat ini, ucap Fang Yu Chaihong dengan serius. Benar, apakah itu artinya kita? King Ruo menjeda kata-katanya sambil menyembunyikan keberadaannya dengan melepaskan segel mantra formasi ilusi, saat melihat dua pemuda yang merupakan kultivator semi-abadi tingkat 8 bergerak mendekati tempat mereka berada. Tidak lama kemudian, kedua pemuda tersebut bergerak memasuki permukaan danau tersebut dan lenyap di dalamnya. Ruo ucap Fang Yu Chaihong menatap King Ruo dengan serius. Itu artinya kediaman klan Zhao ada di dalam danau ini. Leluhur, tunggu aku, ucap King Ruo lalu bergerak memasuki danau tersebut. Sus, King Ruo tiba-tiba seperti terlempar oleh kekuatan air ke udara, namun muncul di atas puncak gunung raksasa yang mengeluarkan air dingin yang sangat ekstrim dari puncaknya. Apakah ini klan Zhao? King Ruo membatin sambil menyembunyikan keberadaannya, mengitari pandangannya memeriksa pemukiman besar yang indah dan megah yang berada di sekitar gunung raksasa tersebut, lalu mengabari Fang Yu Chaihong untuk menyusul. Di atas permukaan danau raksasa, Fang Yu Chaihong yang menerima pesan King Ruo lalu bergerak memasuki danau tersebut. Sus, Fang Yu Chaihong terpental keluar seperti menabrak perisai air. Ini, ucap Fang Yu Chaihong dengan heran lalu bergerak mundur dengan segera bersembunyi lalu mengabari King Ruo.
Tidak lama kemudian, muncul 10 sosok paruh baya dengan jubah putih keemasan yang langsung berjaga sambil memeriksa kawasan tersebut. Ternyata kehadiranku menarik perhatian mereka. Fang Yu Caihong membatin sambil mengabari King Ruo. Di tempat lain, King Ruo yang masih berada di tempatnya memeriksa permukiman besar tersebut kembali menerima kabar dari Fang Yu Caihong. Tersegel oleh kekuatan perisai air, King Ruo membatin heran karena sebelumnya dirinya dapat memasuki tanpa halangan. Saat King Ruo sedang mengirimkan pesan jiwa pada Fang Yu Caihong, King Ruo kembali melihat dua pemuda yang memasuki tempat itu sebelumnya, memasuki aula istana yang berada di puncak gunung tersebut. Sus! King Ruo bergerak mendekati langit istana terlarang lalu mendengarkan pembicaraan mereka. Yuan bicaralah, ucap sosok paruh baya yang merupakan abadi tingkat dasar berbicara pada pemuda yang baru datang tersebut dengan tenang. Leluhur, peristiwa besar baru saja terjadi. Perseteruan organisasi Tian Nuren dan Tian Nusen akhirnya memuncak. Buma akhirnya membunuh Yang Agung Fei Jianglan, ucap pemuda yang dipanggil Yuan tersebut dengan serius. Hais, wanita ini, lalu bagaimana dengan Gunung Shenhong? Apakah mereka juga ikut terlibat? Sepertinya mereka tidak terlibat karena saudara lain tidak melihat adanya pergerakan dari mereka, jawab pemuda lainnya menjelaskan. Hais, Buma ini, semoga klan Fei baik-baik saja, ucap sosok lainnya menanggapi. Sepertinya leluhur agung perlu tahu berita ini, ucap sosok lainnya berbicara. Sepertinya demikian, karena situasi ini bisa saja memicu kekacauan besar, dan kita secara tidak langsung akan terseret oleh kekacauan ini, ucap sosok lainnya menanggapi. Lalu leluhur, apa rencana kita? Tanya pemuda tersebut dengan serius. Sesuai perintah leluhur agung Zhao Kang, fokus utama kita adalah meningkatkan kekuatan, jawab abadi tingkat dasar tersebut membuat King Ruo semakin yakin jika tempat yang diselidikinya itu adalah kediaman klan Shen Zhao. Baik, lalu bagaimana dengan pasukan pengintai? Apakah kita perlu menarik mereka? Tidak perlu, karena kita juga harus tahu situasi yang terjadi, ucap abadi tingkat dasar tersebut menanggapi. Setelah membicarakan banyak hal, kedua pemuda tersebut lalu keluar dari aula istana, bergerak menuju gerbang teleportasi yang berada di tengah halaman istana. Itu artinya untuk keluar dari tempat ini harus menggunakan gerbang teleportasi tersebut, King Ruo membatin, menatap kedua pemuda tersebut yang lenyap ke dalam pusaran angin biru keemasan yang muncul di antara dua pilar emas tersebut. Klan Zhao benar-benar luar biasa. Ada ratusan semi-abadi tingkat puncak dan 2 abadi tingkat dasar. Tidak heran jika mereka tinggal di tempat rahasia tersembunyi ini. King Ruo membatin sambil menandai tempat itu dengan segel mantra formasi emas yang berisi jejak auranya. Pada saat King Ruo hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba kedua sosok yang melepaskan aura abadi tingkat dasar tersebut keluar dari dalam istana dengan tergesa-gesa, lalu memasuki gerbang teleportasi yang ada di halaman istana tersebut. Sus. Kedua sosok tersebut lenyap di tempat itu, membuat King Ruo yang juga hendak meninggalkan dunia tersembunyi tersebut dapat bergerak dengan leluasa. Sosoknya bergerak memasuki aula istana terlarang tersebut untuk memastikan jejak aura Zhao Kang berada di tempat itu. Setelah memastikan keberadaan jejak aura Zhao Kang di tempat itu, King Ruo lalu bergerak memasuki gerbang teleportasi emas yang berada di halaman istana. Sosoknya kembali muncul di atas permukaan danau raksasa, mendapati kedua abadi tersebut sedang berbicara dengan 10 sosok paruh baya yang berjaga di kawasan tersebut. Leluhur, seseorang telah memasuki kawasan ini, dan berusaha memasuki gerbang air, ucap rombongan tersebut menjelaskan situasi yang terjadi di luar dunia kecil tersebut, berbicara pada abadi tingkat dasar yang baru saja keluar dari dunia kecil tersebut dengan hormat. Lalu apakah kalian menemukan sosok itu? Sepertinya sudah pergi leluhur. Apakah mereka utusan salah satu dari ketiga kelompok besar itu? Sosok lainnya bicara. Sepertinya tidak, karena dari awal Yang Agung Zhao Kang sudah menyatakan dengan tegas, tidak akan pernah bergabung dengan mereka, ucap abadi tingkat dasar tersebut menjelaskan. Lalu leluhur,
Apa yang harus kita lakukan? Tetap berjaga. Jika ada hal yang mencurigakan, segera kabari kami, ucap sosok tersebut dengan serius lalu meninggalkan tempat itu tanpa menyadari keberadaan King Ruo yang mengawasi mereka. Setelah kedua abadi tingkat dasar tersebut pergi, King Ruo lalu menemui Fang Yu Chaihong yang berada 30 meter arah timur tempat kelompok tersebut. Ruo bagaimana? Tanya Fang Yu Chaihong menyambut kedatangan King Ruo yang menghampirinya. Sepertinya kita sudah bisa kembali ke selatan, jawab King Ruo dengan tenang. Lalu bagaimana dengan mereka? Biarkan saja, jawab King Ruo lalu membawa Fang Yu Chaihong meninggalkan tempat itu. Lalu Ruo apa rencana kita selanjutnya? Tanya Fang Yu Chaihong sambil bergerak dengan tenang. Mungkin kita perlu beristirahat di kota terdekat untuk beberapa waktu sebelum melanjutkan perjalanan. Jawab King Ruo dengan tenang. Baik, jawab Fang Yu Chaihong lalu bergerak meninggalkan danau raksasa tersebut. Sus. Mereka bergerak dengan tenang hingga akhirnya meninggalkan hutan gunung air. Menjelang sore, King Ruo dan Fang Yu Chaihong akhirnya tiba di kota Suihei, kota besar yang berada di sebelah barat gunung air timur. Leluhur, kita akan beristirahat di kota ini, ucap King Ruo dengan tenang. Baik, ucap Fang Yu Chaihong lalu mengikuti King Ruo bergerak menuju gerbang utara kota itu. Di tempat lain, Gunung Angin Ilusi. Saudari, kami pergi dulu. Jika saudari perlu bantuan, saudari dapat segera menghubungi kami, ucap Bai Su bersama rombongannya yang baru saja menghadiri hari terakhir upacara perkabungan Fei Jianglan. Baik saudari, terima kasih, ucap Mei Yin menangkupkan tangannya dengan hormat, melepaskan kepergian Bai Su bersama rombongannya meninggalkan tempat itu. Saudari, kami juga undur diri. Kelak jika situasi benar-benar sudah kondusif, kita dapat melakukan pembicaraan yang lainnya lagi, ucap Sang Guanning dengan hormat, memimpin rombongan dari organisasi Istana Dewa Tersembunyi meninggalkan tempat itu. Terima kasih, saudara, ucap Guan Lu dengan hormat. Setelah rombongan dari organisasi Tianlusen dan organisasi Istana Dewa Tersembunyi pergi, Guan Lu dan Mei Yin lalu menutup kawasan tersebut dan menyegelnya. Di tempat lain, kota Suihei, King Ruo dan Fang Yu Chaihong yang menggunakan identitas klan Pang akhirnya dapat memasuki kota itu. Ruo untuk berapa lama kita beristirahat di kota ini? Tanya Fang Yu Chaihong sambil melangkahkan kakinya bergerak menuju pusat kota Suihei dengan tenang. Sepertinya 2 hari cukup, setelah itu kita langsung menuju perbatasan gerbang angin hitam, jawab King Ruo dengan tenang. Baik, ucap Fang Yu Chaihong dengan tenang. Setelah bergerak beberapa waktu, mereka akhirnya menemukan penginapan sederhana yang berada di kawasan utara kota. Selamat datang, Tuan, ucap pelayan menyambut kedatangan King Ruo dan Fang Yu Chaihong memasuki penginapan sederhana tersebut dengan hormat. Nona, kami ingin memesan 2 kamar untuk 2 hari, apakah masih ada? Tanya King Ruo dengan ramah. Masih ada, Tuan, jawab sang gadis dengan penuh semangat. Setelah membayar biaya penginapan sebanyak 18 juta kristal jiwa abadi, gadis tersebut lalu membawa King Ruo menuju kamarnya. Lalu disusul oleh Fang Yu Chaihong yang diantar oleh gadis pelayan lainnya di ruangan yang berbeda. Dengan tenang King Ruo melangkahkan kakinya, memeriksa setiap lorong kamar yang dilewatinya dengan seksama. Setelah berjalan melewati beberapa lorong kamar, mereka berdua akhirnya tiba di depan pintu kamar nomor 5 yang berada di lantai 3 penginapan tersebut. Silakan, Tuan, ucap gadis pelayan membuka pintu kamar dengan hormat. Terima kasih Nona, ucap King Ruo dengan ramah lalu memasuki ruangannya. Setelah gadis pelayan tersebut pergi, King Ruo lalu menyegel ruangannya dengan mantra formasi perlindungan tingkat tinggi. Setelah menyegel ruangan tersebut, King Ruo lalu mengeluarkan Yu Jerui dari dalam dunia jiwa. Sosok Yu Jerui muncul di hadapan King Ruo. Seng Su Nianging, ucap Yu Jerui dengan hormat. Liang Hao, aku ingin beristirahat di dalam dunia jiwa. Mohon untuk menjaga tempat ini. Jika ada sesuatu yang mencurigakan segera kabari aku, ucap King Ruo dengan tenang. Baik, Seng Su Nianging, jawabnya dengan sikap hormat,
menatap King Ruo yang menghilang dari pandangannya. Bersamaan dengan munculnya segel bola emas yang mengurung dimensi dunia jiwa. Di dalam dunia jiwa, King Ruo muncul di atas danau giok biru, lalu bergerak memasuki danau tersebut untuk beristirahat dan memulihkan diri. Di tempat lain, Fang Yu Caihong yang juga telah tiba di ruangannya, lalu menyegel ruangannya menggunakan mantra formasi perlindungan tingkat tinggi. Semoga kali ini tidak ada masalah di kota ini, ucap Fang Yu Caihong lalu beristirahat dengan tenang. Di dalam dunia jiwa, 5 jam kemudian, setelah selesai memulihkan diri di dasar danau giok biru, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Sosoknya bergerak dari wilayah selatan dunia jiwa, bergerak menuju penjara yang berada di wilayah barat dunia jiwa. King Ruo bergerak dengan tenang sambil memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama. Tidak lama kemudian, King Ruo akhirnya tiba di atas langit penjara barat. King Ruo mendarat di halaman penjara barat, mendapati Tao Tian dan Tao Tu yang sedang berjaga di tempat itu dengan tenang. Seng Su Nianxing, ucap Tao Tian dan Tao Tu menyambut kedatangan King Ruo dengan hormat. Bagaimana keadaan kalian? Tanya King Ruo sambil memeriksa keadaan Tao Tian dan Tao Tu yang sebelumnya berurusan dengan Buma di langit Danau Angin Timur. Kami baik-baik saja, Seng Su Nianxing, jawab Tao Tian menjelaskan keadaan mereka. Baiklah, kalian beristirahatlah, aku ada sedikit pekerjaan di dalam, ucap King Ruo dengan sikapnya yang hangat dan ramah. Baik, Seng Su Nianxing, ucap Tao Tian dan Tao Tu lalu bergerak meninggalkan halaman penjara barat. Setelah Tao Tian dan Tao Tu meninggalkan tempat itu, King Ruo lalu memasuki penjara barat. Dengan tenang King Ruo melangkahkan kakinya, memeriksa setiap ruangan yang dilewatinya dengan seksama. Setelah melewati belasan ruangan, King Ruo akhirnya berhenti di depan pintu ruangan yang mengurung Ye Hun dan Long Hong. Pintu ruang tersebut terbuka, menampakkan sosok Long Hong dan Ye Hun yang terdiam mematung. Menatap King Ruo dengan wajah pucat pasi. Ye Hun, aku rasa Long Hong pasti sudah bicara banyak padamu. Apakah benar demikian? Tanya King Ruo membuka pembicaraan. Benar, Tuan, jawab Ye Hun terbata. Baiklah, jika demikian aku ingin kamu memberiku penjelasan yang masuk akal, karena jika tidak aku akan membuatmu melihat bagaimana aku menyiksa dan melenyapkan klan Ye, ucap King Ruo membuat lutut Ye Hun gemetar. Tuan, aku, ucap Ye Hun terbata dengan menundukkan kepalanya. Rantai petir sepanjang 1 jengkal muncul di telapak tangan kanan King Ruo, berderak-derak melepaskan aura pembunuhan yang sangat ekstrim hingga membuat Long Hong mematung. 1 jengkal rantai petir ini dapat melenyapkan seluruh klan Ye hingga menjadi abu tanpa sisa, tapi aku tidak mau melakukannya karena itu adalah kematian yang mudah, ucap King Ruo melepaskan rantai petir tersebut yang langsung melesat mencambuk Ye Hun yang terikat rantai besi hitam. Ledakan dahsyat yang sangat mengguncang ruangan tersebut, menampakkan sosok Ye Hun yang terkapar dengan bersimbah darah. Ampun, Tuan, ucapnya terbata dengan tubuh terkoyak dengan tangan dan kaki yang telah terpisah. Tanpa bicara, King Ruo lalu mengambil mutiara jiwa abadi tingkat 6 miliknya dengan paksa. Teriaknya dengan sangat kesakitan, karena kemampuan untuk memulihkan bagian tubuh yang terluka semakin sulit. Belum reda rasa sakit yang mengoyak saraf tersebut, tiba-tiba King Ruo melepaskan api pembunuhan abadi yang langsung membakar tubuhnya. Teriaknya dengan sangat kesakitan hingga berguling-guling, membuat Long Hong yang juga telah kehilangan keabadiannya tersebut gemetar. Api ini akan berhenti membakarmu setelah klan Ye dihancurkan, ucap King Ruo meninggalkan ruangan itu. Keparat, bunuh aku jika kamu, teriaknya meraung-raung kesakitan sambil berusaha memadamkan api yang membakarnya dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, namun semakin kuat dirinya melakukan perlawanan maka semakin kuat api tersebut membakarnya. Raungan keras suaranya bergema, membuat para tawanan lainnya bergidik ngeri. Suara ini sudah lama tidak terdengar, tapi siapa yang begitu malang ini hingga berurusan dengan sosok yang mengerikan ini?
Ucap para tawanan dengan penasaran. Oh langit, ucap Buma dan rombongannya bergidik nyeri, membayangkan siksaan yang didapatkan oleh sosok yang meraung-raung tersebut. Di tempat lain, Kim Ruo yang meninggalkan ruangan Yehun yang terbakar oleh api pembunuhan abadi kini melangkah kakinya menuju ruangan lainnya. Setelah berjalan melewati beberapa ruangan, Kim Ruo lalu berhenti di depan pintu ruangan yang tampak hening. Sepertinya mereka sudah menduga kedatanganku. Kim Ruo membatin lalu memasuki ruangan, mendapati Buma dan rombongannya yang sedang terbakar oleh api pembunuhan sedang mengatupkan rahangnya. Sus, inti api pembunuhan abadi yang membakar tubuh mereka lenyap, membuat rombongan tersebut dapat bernapas lega. Terima kasih. Simpan terima kasih kalian, karena sebentar lagi kalian akan mengumpat, ucap Kim Ruo sambil melepaskan segel mantra formasi emas. Ini, seorang ahli mantra formasi, ucap Buma dan rombongannya terkejut saat segel cakram emas yang Kim Ruo lepaskan, bergerak membentuk rantai emas lalu mengikat tubuh mereka. Belum hilang keterkejutan mereka, tiba-tiba segel tersebut menarik esensi kekuatan darah emas dari tubuh mereka dengan paksa. Oh tidak, ucap rombongan tersebut mulai panik saat esensi kekuatan darah mereka diambil dengan paksa tanpa berani bersuara sedikitpun. Semoga esensi darah mereka bisa mengganti esensi darah saudari Fei Jianglan. Kim Ruo membatin sambil menarik esensi darah Buma dan rombongannya dengan ekstrim. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya tetua. Semoga para tetua terhibur. Terima kasih.